بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. Akhwati fillah, saudari-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukunna jami'an? Bagaimana kabar antunna sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antunna silih kesehatan, juga menganugerahi kepada antunna sekalian keistiqomahan dalam belajar, terutama belajar Al-Quran kalamullah, sehingga antunna menjadi orang-orang yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, bahwasanya yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Akhwati fillah, saudara-saudari muslimah semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita masih bersama dengan kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Sebuah hadis, kumpulan hadis yang di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara seputar perempuan. Bahasan ini kita angkat sekali lagi untuk mengingatkan sekalian muslimah bagaimana agama mereka, agama Islam, memberikan perhatian penuh terkait dengan mereka, sehingga apapun aspek dalam kehidupan seorang perempuan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sebelum lahir sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah diatur oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis yang ke-6 dalam kumpulan hadis-hadis seputar perempuan. Pada hadis kali ini yang akan mendapat kepada kita adalah salah seorang kekasih Nabi Muhammad SAW, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Gelarnya adalah wanita yang jujur. Ayahnya adalah seorang yang jujur. Kemudian ibunya adalah seorang wanita yang bisa dikatakan pahlawan perempuan. Saudaranya serta saudarinya juga memiliki gelar-gelar utama di sisi Rasulullah SAW. Hadis yang akan kita baca pada petang hari ini diceritakan langsung oleh ibunda kita, istri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah radhiyallahu taala anha, yang paling aku cintai adalah Aisyah." Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, "Wa minar rijal?" Dan dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Dan dari laki-laki Rasulullah SAW mengatakan, "Yang paling aku cintai adalah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nanti kita akan dapati beberapa perbedaan dalam lafaz, akan tetapi inti dari hadis ini sama. Mari kita simak apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni." Satu ketika datang seorang perempuan, dan bersama perempuan ini ada dua anak perempuan yang bersama mereka. Tujuan perempuan ini dan anak-anaknya datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha adalah tas'aluni, kata Aisyah. Mereka datang untuk meminta bantuan.
Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Pada saat itu, aku tidak memiliki apa-apa kecuali satu butir kurma yang aku miliki saat ini. Fa'a'taituha. Kemudian aku memberikan kurma satu-satunya tersebut kepada wanita ini. Faqasamatha baina ibnatayha. Kemudian wanita ini membagi kurma yang satu itu menjadi 2 belah. Lalu membagikannya kepada masing-masing anak perempuannya. Tsumma qamat. Lalu Aisyah beranjak, kemudian keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathat. Ketika wanita ini sudah pulang, sudah kembali ke rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah, dan pada saat itu adalah jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kejadian yang barusan terjadi. Satu kejadian yang cukup asing bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, juga menimbulkan decak kagum di dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana tidak? Beliau radhiyallahu taala anha melihat seorang perempuan yang sedang membutuhkan makanan, lalu bersamanya ada 2 orang anak yang ia bawa. Kemudian ketika mendapatkan makanan yang dia harapkan, perempuan ini malah membagikannya kepada kedua anaknya, ya, tanpa memakan sedikit pun apa yang harusnya menjadi jatah dirinya. Ini membuat radhiyallahu taala anha berdecak kagum sehingga menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan kebiasaan perempuan secara umum, bahwa mereka senang sekali bercerita apa saja yang mereka dapati di sekeliling mereka. Jadi itu sekalian para suami, ya, bersiaplah menjadi pendengar yang baik. Bahwasannya memang begitulah perempuan itu ciptakan, mereka ingin bercerita, banyak berbicara, ya, kejadian-kejadian yang ada di sekeliling mereka ingin diceritakan kepada orang yang mereka kasihi. Bahkan sekelas Aisyah radhiyallahu taala anha pun demikian, karena begitulah watak wanita Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ketika Rasulullah SAW masuk, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kejadian yang barusan terjadi, lantas Rasulullah SAW menyatakan sebuah pernyataan. Pernyataan ini hendaknya ditulis dengan tinta emas. Ini merupakan sebuah motivasi, sebuah kabar gembira, sebuah air dingin di tengah panas terik. Ini merupakan sabda Rasulullah SAW yang tidak berbicara kecuali di atas wahyu, kecuali di atas ilmu, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, perkara-perkara yang berkaitan dengan balasan-balasan yang akan diterima seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW tidak mungkin keluar kata-kata dari mulutnya melainkan itu adalah wahyu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhami beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait ini, "Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Tidaklah berbicara beliau yang keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari hawa nafsunya, terutama hal-hal yang berbentuk ibadah, risalah-risalah nubuwah, maka tidak akan keluar dari hawa nafsunya, tidak akan keluar dari akal pikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal ini, ketika Rasulullah SAW mendengarkan cerita dari Aisyah radhiyallahu taala anha terkait kejadian ada perempuan dan anaknya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yaliya min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar." Allahu akbar. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan dengan cara yang terbaik, fa ahsana ilaihin, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang,
antara dirinya dan api neraka. Dalam riwayat lain, kalimat iyaliya ini tertulis dan diriwayatkan oleh sebagian periwayat hadis dengan kalimat manibtuliyah, barang siapa yang diuji bin hadhil banati syai'an, diuji dengan anak-anak perempuan, dengan mendapatkan keturunan perempuan, fa ahsana ilaihinna, kemudian ia berbuat baik kepada orang ini, ya, berbuat baik kepada anak-anaknya, anak-anak perempuan ini, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan ini kelak di hari kiamat akan menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka. Subhanallah. Hadis ini, ahbati fillah, mengajarkan kepada kita banyak sekali pelajaran. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah lihat bagaimana keadaan rumah tangga Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang kedatangan satu sosok perempuan dan dua anak perempuannya, meminta sesuatu untuk bisa dikonsumsi, untuk bisa makan, untuk menegakkan punggung mereka di hari tersebut. Ia meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha karena ia tahu bahwasanya Aisyah sangat senang untuk bersedekah, sangat senang untuk memberikan apa yang ia miliki, terutama kepada orang-orang yang berhak. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki apa-apa kecuali satu butir kurma yang bisa jadi itu merupakan jatah Aisyah radhiyallahu taala anha di hari tersebut. Lihat bagaimana keadaan rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga makhluk yang paling terbaik di permukaan bumi ini. Akan tetapi tidak ada tersedia apapun di rumah mereka. Lantas bagaimana keadaannya dengan rumah tangga kita hari ini, hari ini, mungkin petang hari ini, tersuguhi di hadapan kita makanan yang sangat banyak, bermacam-macam. Akan tetapi keberkahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Bahwa kecintaannya yang paling utama adalah kepada Rasulullah SAW. Dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran besar bahwa kekayaan, kemudahan, urusan-urusan duniawi bukan merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tergantung akan ketakwaan hamba tersebut. Kurang disayang apa Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala? Kurang dicintai apa Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, utusan yang akan membawa risalah Nabi, risalah nubuwah darinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai sosok ini? Sosok yang bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menuliskan cinta tersebut ke dalam hati hamba-hambanya. Rasulullah SAW mencintai siapapun yang melihat, baik itu sahabat, baik itu teman, bahkan musuh sekalipun. Semuanya mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlaknya, karena kejujurannya, karena kepiawaiannya, karena keberaniannya, dan segala macam akhlak mulia yang tersemat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ia adalah sosok yang tidak kurang sedikit pun dalam hal akhlak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wahai Muhammad, innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling purna, yang paling sempurna, dan tidak ada akhlak yang paling terbaik kecuali akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketinggian akhlak ini, kita lihat bagaimana keadaan harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hari, dalam satu keadaan Rasulullah SAW pernah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hal min ta'am, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan hari ini? Lantas Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, idzan ana sha'im. Jadi kalau demikian, kalau memang tidak ada yang bisa dimakan, aku berpuasa. Dan juga diriwayatkan oleh sebagian para ulama dan sebagian para hadis dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya pernah 3 bulan Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha tidak sedikit pun dihidupkan api. Artinya
Tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada yang bisa dimakan. Entah apa yang dimakan oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya. Ini adalah rumah tangga yang paling cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengajarkan kepada kita, akhwati fillah, mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu bukan tanda kecintaan. Bukankah dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini tentang keadaan manusia, bahwa banyak di antara manusia mengira bahwasannya ketika diluaskan rezekinya, ketika diberikan kepada mereka nikmat yang tiada tara, mereka mengira bahwasannya itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Padahal kecintaan tidak selalu berbanding lurus dengan kenikmatan yang diberikan. Bukankah yang paling terbaik di permukaan bumi adalah para anbiya? Lalu ujian yang paling terberat juga diterima oleh para anbiya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum, ia akan menguji kaum tersebut. Dan ujian yang paling terberat yang menimpa seorang hamba adalah ujian yang ditimpakan kepada para anbiya, para rasul. Karena dengan ujian tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kepada mereka. Inilah keadaan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, akan tetapi tidak ada apa-apa yang bisa diberikan oleh Aisyah kecuali kurma yang mungkin itu adalah jatah beliau radhiyallahu taala anha di hari tersebut. Akan tetapi beginilah ketinggian tauhid, ketinggian iman seorang Aisyah radhiyallahu taala anha, dan pantaslah ia untuk menjadi istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat siapapun yang menghinakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan siapapun yang merendahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhwati fillah, kita kembali kepada hadis ini. Ini pelajaran penting. Pelajaran tentang kesederhanaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu pernah berkata, al-badzadzatu minal iman, bahwa kesederhanaan adalah merupakan bagian dari keimanan. Kesederhanaan dapat menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan dapat menumbuhkan iman, dapat menumbuhkan keimanan yang tinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah dari masa lampau hingga hari ini menyatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang berhasil dalam urusan akhirat adalah mereka yang hidup sederhana. Ada sosok-sosok yang hidup dengan penuh kemewahan, akan tetapi kemewahan tidak pernah membutakan hati mereka, tidak pernah mengambil keimanan dari diri mereka, sehingga harta yang ada di tangan mereka, mereka anggap hanya sebuah laluan yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang bagaimana kuatnya keinginan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam bersedekah. Dan ini juga merupakan akhlak yang mulia. Akhlak ini dinamakan oleh para sahabat dan dinamakan oleh para ulama adalah akhlak ithar. Akhlak mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Ini yang dicontohkan oleh Aisyah, dan ini pula yang dicontohkan oleh ibu dengan dua anak tadi. Bisa jadi yang Aisyah berikan adalah kurma yang merupakan jatahnya hari itu. Akan tapi Aisyah radhiyallahu taala anha lebih mendahulukan orang lain yang membutuhkan dibandingkan dirinya. Begitu pula yang dilakukan oleh ibu tersebut. Ketika dia datang kepada Aisyah untuk meminta sesuatu dan dia mendapatkan apa yang ia harapkan, akan tapi dia lebih mendahulukan anak-anaknya dibandingkan dirinya. Ini akhlak yang terpuji, habatifillah. Dan ithar ini sendiri terpuji pada hal-hal duniawi saja. Akan tapi ithar dalam hal ukhrawi, dalam hal ibadah, sama sekali tidak terpuji. Ithar mendahulukan orang lain untuk mengambil kesempatan dalam beramal saleh bukan merupakan bentuk sebuah kebaikan. Ada saf yang kosong di hadapan kita, lalu kita dahulukan orang lain, maka ini bukan ithar yang baik. Mungkin atau saf-saf pertama yang bisa diisi oleh kita, akan tapi kita tidak isi dikarenakan kita mendahulukan orang lain, ini bukan ithar yang terpuji. Ithar yang terpuji adalah ithar dalam hal duniawi, mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya pada hal-hal yang urusannya adalah urusan dunia. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
Ibu ini, perempuan ini datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha meminta sesuatu. Ketika mendapatkan sesuatu yang ia harapkan, ia memberikan semuanya kepada anak-anaknya. Dan beginilah kasih sayang seorang ibu. Tiada batasnya, tiada hentinya. Bahkan dalam keadaan tersempit pun, ia lebih mendahulukan anak-anaknya dibandingkan dirinya. Yang perlu sama-sama kita ketahui, ihbati fillah, bahwa kalau kita melihat ada seorang ibu yang penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan kepada anak-anaknya, mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk anak-anaknya, mengorbankan seluruh harta yang ia miliki untuk anak-anaknya, ketahuilah bahwa Allah Rabbul Izzati wal Jalalah lebih rahim, lebih berkasih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu tersebut. Satu ketika Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan tentang keadaan Ashabul Ukhdud, tentang cerita orang-orang Ashabul Ukhdud. Ada orang-orang yang dibakar oleh raja zalim pada zaman tersebut demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ada satu sosok ibu yang dia dipaksa untuk mencemburkan anaknya ke dalam kobaran api. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, menurut kalian apa yang akan ibu ini lakukan terhadap anaknya? Apakah ia tega untuk membuang anak ini ke dalam kobaran api tersebut? Lantas para sahabat sepakat dengan jawaban bahwa tidak mungkin rasanya seorang ibu ini membuang anaknya kemudian membiarkan anaknya terbakar di kobaran api yang begitu besar. Rasulullah SAW kemudian menimpali, fa innallaha arhamu li'ibadihi min hadhil ummi liwaladiha. Oke, maka Allah SAW. Ketahuilah wahai para sahabatku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih rahim kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu ini yang penuh kasih sayang, takut kalau anaknya terlecet sedikit saja, Allah Subhanahu wa taala lebih berkasih sayang kepada hambanya. Karenanya ya fillah, sebagaimana kita tidak ragu untuk kembali kepada kedua orang tua kita di saat semua permasalahan-permasalahan hidup kita jalani, kita tidak ragu untuk kembali kepada pangkuan ibunda kita, pangkuan ibu kita. Harusnya kita lebih yakin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, hamba-hambanya, lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kalau kita tidak ragu untuk kembali kepada ibu kita di saat semua permasalahan dunia begitu menyesakkan dada, karena kita yakin bahwasanya ibu adalah tempat berlindung terbaik. Ibu akan menerima kita apa adanya. Ibu akan menerima bagaimana kusutnya kehidupan kita. Dan kita yakin itu. Bagaimana kita tidak yakin kepada zat yang Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ لِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمِّ لِوَلَدِهَا. Ini yang harus sama-sama kita pikirkan, akhwati fillah. Ini harus sama-sama kita pikirkan, ikhwani fiddin, bahwa keyakinan kita akan kasih sayang seorang akan membawa kita untuk terus mendekat dan kembali kepadanya. Lalu bagaimana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rahim? Sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rahman? Sudahkah kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Latif, Al-Khabir, dengan semua nama-nama yang indah tersebut? Kalau kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan ragu untuk kembali kepadanya. Di saat kita berdosa, kita akan bersujud kembali kepada Allah. Di saat sesak dunia begitu menghimpitkan dada kita, kita kembali kepada Allah. Kita kembali dengan salat. Rasulullah SAW ketika panasnya peperangan sedang berkecamuk, lalu masuk waktu salat, Rasulullah SAW tergesa-gesa berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, segera istirahatkan kami dengan salat. Panasnya peperangan ini sudah begitu menyesakkan. Kami ingin istirahat, wahai Bilal. Kami akan kembali kepada Allah. Kami ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istirahatkan kami dengan salat. Tegakkanlah, kumandangkan azan, wahai Bilal, agar kami bisa salat. Ini Rasulullah SAW begitu mengenal Rabbnya, sehingga ketika kecamuk dadanya sedang begitu luar biasa, Rasulullah SAW tahu tempat kembalinya. Begitulah harusnya kita sebagai seorang mukmin, seorang yang mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya dengan segala nama-nama dan sifat-sifat yang begitu indah, yang begitu tinggi. Mari kita mengenal nama-nama Allah
dan sifat-sifatnya, sehingga kita dengan tenang bisa kembali ke pangkuan, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil, hadis ini akhwati fillah mengajarkan kepada kita tentang keutamaan seorang anak perempuan. Kenapa hadis ini diangkat? Kenapa hadis ini menjadi fokus kita? Karena inilah fokus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Islam muncul di tengah-tengah kaum kufar Quraisy, saat itu kaum kufar begitu membenci anak perempuan. Mereka mengira bahwasanya anak perempuan ini adalah satu sosok yang tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ikut perang, tidak bisa menghasilkan harta, sehingga ketika mereka tahu bahwasannya anak yang dilahirkan istrinya adalah seorang anak perempuan, muka mereka akan merah padam, malu, tidak ingin ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perbuatan serta watak mereka ini dalam sebuah firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Ketika dikabarkan kepada orang ini, kepada suami ini, bahwasanya anakmu ini seorang anak perempuan, bagaimana wajah mereka? Wajah mereka itu akan kusut masai, merah padam, menanggung malu. Bahkan di antara mereka ada yang rela untuk menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, sehingga kelak di hari kiamat anak perempuan ini ditanya, walil mau'udatu su'ilat bi'ayyin min qutilat. Ketika anak-anak perempuan ini ditanya di hari kiamat, kenapa kalian dikubur hidup-hidup? Atas dosa apa kalian dikubur hidup-hidup? Ini mengabarkan kepada kita bahwa perbuatan para orang-orang jahiliyah, orang kufar Quraisy ketika mendapatkan anak perempuan, mereka merasa begitu terhina. Oleh karenanya Rasulullah SAW datang dengan syariat Islam, mengangkat derajat perempuan, mengangkat derajat seorang anak. Sehingga dalam hadis ini kita mendapatkan keutamaan seorang anak perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, man yaliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Dan riwayat lain, man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji, dan ujian ini akhwati fiddin, akhwati fillah, tidak melulu pada hal-hal yang kita tidak senangi. Kadang ujian ini datang pada hal-hal yang kita senangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian dengan sesuatu yang buruk dan juga sesuatu yang baik sebagai bentuk ujian kepada kalian, dan kelak tempat kembali kalian adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan anak perempuan ini dikatakan sebagai ujian dalam hal baik, dalam hal yang terpuji. Dan barang siapa yang diuji, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, ia urus dengan baik. Pengurusan dalam hal ini dalam segala hal, baik itu dalam kebutuhan-kebutuhan primer anak ini, kebutuhan-kebutuhan sekunder anak ini, hingga anak ini dewasa, anak ini akan menjadi tameng untuk orang yang mengurusinya dari api neraka. Akhwati fillah, ibu-ibunda sekalian, ayah-ayah sekalian yang diuji dengan anak perempuan, satukah itu, duakah itu, atau lebih dari dua orang anak perempuan, berbahagialah ketika antum dan antunnah benar-benar bisa mendidik anak ini dengan cara yang terbaik, memberikan hak-haknya sebagai seorang anak, kemudian menegaskan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang perempuan. Berbahagialah bahwa kelak anak ini akan menjadi tameng antara antum dan antunna dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini tidak hadir begitu saja akhwati fillah. Keutamaan anak perempuan ini tidak hadir begitu saja tanpa alasan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bisa mengurusi anak perempuan dengan baik hingga ia dewasa, lantas anak perempuan ini akan menjadi tameng baginya dari api neraka?
Ini tentu dengan alasan yang jelas. Alasannya tentu semua kita ketahui bahwa mengurusi seorang anak perempuan jauh lebih berat dibandingkan mengurusi seorang anak laki-laki. Terlebih di zaman fitnah seperti hari ini, akhwati fiddin, akhwati fillah, ibu-ibu sekalian, bahwa mengurusi seorang anak perempuan di zaman fitnah saat ini, sehingga kalau anak ini benar pendidikannya, ini merupakan suatu suatu kerja keras yang besar sekali, sehingga pantas saja ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak ini menjadi tameng untuk orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, hadis ini memberikan pelajaran besar kepada kita tentang kewajiban seorang orang tua, kewajiban seorang ibu, kewajiban seorang ayah untuk benar-benar memperhatikan pendidikan, memperhatikan kehidupan anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan. Apa kata Rasulullah SAW di hadis ini? Fa'ahsana ilaihinna, dan orang ini dan orang tua ini berbuat baik kepada anak-anak perempuan, ya, kepada anak-anaknya. Maka syarat untuk mendapatkan keutamaan anak perempuan ini adalah dengan memperbagus pendidikan anak-anak perempuan ini. Ini tanggung jawab besar. Ini tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu di rumah untuk mendidik anak-anak perempuannya secara khusus dan mendidik anak-anaknya secara umum ke jalan yang hak, ke jalan yang baik. Akhwati fillah, di zaman fitnah yang merajalela, di zaman perempuan menjadi objek sekian banyak musuh-musuh Islam, penjagaan kita terhadap anak-anak perempuan kita harus lebih didabelkan, harus lebih diperbanyak. Yang paling penting untuk kita miliki ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, adalah dengan membentengi diri kita sendiri dahulu. Seorang ayah, seorang ibu harus punya benteng terhadap diri dia sendiri. Dan benteng terkuat seorang muslim adalah zikrullah, dan zikrullah tidak akan mungkin kita ketahui kecuali dengan belajar. Maka ilmu adalah benteng terkuat seorang mukmin, benteng terkuat seorang muslim dalam menghadapi zaman fitnah. Kemudian berbuat baiklah kepada anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang baik tersebut. Ilmu yang sudah kita miliki, ilmu yang sudah kita ketahui, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Faqidu syai'i la yu'ti, kata ulama dalam sebuah kaidah, bahwa orang yang tidak berpunya tidak mungkin bisa memberi. Orang yang tidak punya ilmu, orang tua yang tidak punya ilmu, tidak mungkin bisa untuk mendidik anak-anaknya. Maka mari belajar. Mari luangkan waktu kita untuk belajar tentang agama Allah, sehingga nanti kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita, anak laki-laki kah itu atau anak perempuan. Kalau memang tidak bisa, keterbatasan waktu, keterbatasan umur yang sudah kita miliki, setidaknya kita miliki ilmu tentang siapa yang bisa kita berikan amanah untuk anak perempuan tersebut. Entah itu sekolah-sekolah, kita harus memperhatikan di mana ia sekolah. Entah itu guru-gurunya, kita harus perhatikan pula siapa guru-gurunya. Atau bahkan kita harus perhatikan siapa teman-teman yang berada di lingkungannya. Ini merupakan bentuk penjagaan kita terhadap anak-anak perempuan kita. Karena syarat untuk mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan keutamaan bahwa anak-anak kelak akan menjadi tameng antara kita dan neraka Allah, adalah fa'ahsana ilaihinna, bahwa kita berbuat baik kepada mereka dengan cara yang terbaik, dengan memberikan hak-hak mereka sebagai seorang anak, dan menjelaskan kedudukan mereka sebagai seorang perempuan. Kemudian, hadis ini mengajarkan kepada kita satu pelajaran besar. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan melahirkan anak perempuan atau mengharapkan anak perempuan hadir di tengah-tengah keluarga. Tentunya ketika seorang orang tua benar-benar sudah siap untuk berjibaku bersama-sama mendidik anak-anaknya dengan cara terbaik. Hadis ini
mengajarkan kepada kita tentang keutamaan seorang anak perempuan. Ini hadis membantah seluruh tuduhan-tuduhan miring terkait perempuan di dalam agama Islam. Ini hadis membantah kelakuan kaum-kaum jahiliyah yang tidak senang dengan hadirnya anak perempuan. Ini hadis juga mengajarkan kepada kita sebagai orang tua agar jangan menyia-nyiakan keberadaan anak perempuan di tengah-tengah keluarga. Dan ini juga sebuah hadis yang memberikan motivasi untuk siapapun yang punya kelebihan harta. Jika mendapati ada seorang anak yang yatim, antum dan antunna perlu ketahui hadis ini sifatnya umum untuk siapa saja yang mengurusi. Kita memiliki dua diksi dalam dua riwayat. Riwayat pertama dengan riwayat mani betulia, siapa yang diuji. Artinya dia mendapatkan anak keturunan seorang anak perempuan. Dan diksi yang lain, Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya mengatakan man yaliya, siapa saja yang mengurusi. Artinya siapapun yang mengurusi anak-anak perempuan, baik anaknya sendiri atau anak orang lain. Entah itu anak yatim, anak ponakannya, atau anak orang lain yang tidak tahu ia siapa, kan tapi dia mengurus mereka dengan urusan yang baik, maka anak-anak perempuan ini kelak akan menjadi tameng antara dirinya dan api neraka. Ini sekali lagi motivasi untuk siapa saja yang diberikan kelebihan harta, kelebihan dalam hal apapun, untuk bisa mengurusi anak-anak yatim sehingga nanti mendapatkan keutamaan yang demikian. Semoga hadis ini memberikan kabar gembira dan angin segar kepada sekalian keluarga muslim yang di tengah-tengah keluarganya dihadirkan seorang anak gadis atau dua anak gadis. Ini merupakan angin segar kepada mereka, juga membawakan kabar gembira untuk siapapun yang diberikan rizki seorang anak perempuan, kemudian dia berusaha untuk mengurusinya dengan cara terbaik hingga nanti dia diambil oleh sosok-sosok yang baik sebagai seorang istri. Semoga hadis ini membuka mata setiap muslimah, membuka mata kita bahwa beginilah Islam mengagungkan kaum perempuan, dan beginilah Islam mengagungkan anak-anak perempuan, dan beginilah Islam dalam mengagungkan orang tua yang pandai dalam mengurus anak-anaknya. Wafaqakumullah, wafaqanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang benar-benar memberikan hak-hak anak-anaknya, juga menjelaskan kewajiban-kewajiban anak-anaknya. Sekali lagi, ingat kaidah faqidu syai'i la yu'ti, bahwa yang tidak berpunya tidak mungkin bisa memberi. Kalau kita ingin memberikan pendidikan terbaik, kita harus punya pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang sekolah-sekolah formal. Majelis-majelis ilmu merupakan pendidikan-pendidikan yang terbaik yang diwariskan ulama dari terdahulu sampai hari ini. Semoga kita bisa belajar dan terus belajar sehingga nanti bisa mewasiatkan wasiat-wasiat emas, wasiat-wasiat ilmu kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada setiap orang tua agar bisa menjadi pendidik-pendidik yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati setiap ibunda, setiap ibu yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengurusi anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, menguatkan langkah mereka, kemudian memberikan mereka ganjaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak mereka kelak tameng-tameng surga, tameng-tameng antara mereka dan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Wafaqakumullah. Izin kami dalam pemberian materi sampai di sini. Kalau sekiranya ada pertanyaan dalam bab ini, kami persilahkan. Jazakallahu khairah. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustazuna Abu Hatim Huzaifah al-Rabi'ah Hafizahullah Ta'ala yang barusan saja telah sama-sama kita dengarkan penyampaian dan faedah-faedah ilmu tentang hadis yang kita pelajari pada sore hari ini, yaitu keutamaan untuk mengurusi anak perempuan. Baik, Ummahat wa Akhwat, kami persilahkan untuk Ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung atau kita bacakan dari uh, ruang chat yang sudah masuk. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya,
Kami punya dua orang anak perempuan yang sudah di atas 22 tahun. Bagaimana cara menyiapkan mentalnya supaya bisa jadi istri yang baik, menuju solehah, dan menjadi ibu bagi anak-anaknya nanti. Nah, Ustaz. Nah, untuk mendidik anak-anak berusia cukup dewasa sehingga memiliki kesiapan secara mental untuk menjadi istri, tentu yang pertama adalah mencontohkan dengan cara terbaik. Ya, Anda sebagai seorang ibu yang punya suami juga, tunjukkan kepada mereka bagaimana sikap terbaik seorang istri di hadapan suaminya. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga di tengah-tengah gemur fitnah yang begitu luar biasa di zaman ini adalah perlunya seorang ibu untuk menyadarkan anak-anak perempuannya tentang posisinya sebagai seorang perempuan. Karena di zaman ini kita melihat banyak sekali kehancuran sebuah rumah tangga dikarenakan ketidaksiapan seorang anak perempuan, seorang anak gadis dalam berumah tangga. Dan itu bisa dengan disebabkan dengan banyak faktor. Salah satu faktor yang paling uh, fundamental dalam hal ini adalah ketika seorang perempuan tidak tahu posisi dirinya dalam sebuah rumah tangga. Penting bagi seorang ibu untuk menjelaskan posisi seorang perempuan di dalam rumah tangga, sehingga nanti ketika dia sudah berumah tangga, dia tahu menempatkan posisinya dan bagaimana dia harus bersikap. Kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mengajak anak-anak ini ke majelis-majelis ilmu, terutama majelis-majelis ilmu tentang keluarga. Ya, majelis ilmu tentang akidah juga penting sekali untuk memupuk keimanan dalam diri anak-anak tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita untuk agar bisa menjadi istri-istri yang salihah untuk suami-suaminya kelak. Yang paling utama tentu saja tetap mencontohkan bagaimana posisi terbaik sebagai seorang istri di hadapan anak-anak tersebut. Kemudian ini tambahan dan mungkin di luar dari konteks, pentingnya untuk terus menjaga anak-anak perempuan kita, walaupun kita mengira bahwasannya usia mereka adalah usia dewasa. Jangan mudah-mudahan membiarkan mereka keluar. Jangan bermudah-mudahan untuk membiarkan mereka berkumpul dengan teman-temannya, walaupun pertemanannya semuanya adalah perempuan. Tetap kita harus menjaga. Karena di zaman yang begitu luar biasa ini, penjagaan yang ekstra harus kita berikan kepada anak-anak kita. Dan tentu saja, sekali lagi, anti seorang ibu punya senjata kuat, yaitu doa. Tetap doakan anak kita, terutama anak-anak gadis kita, agar menjadi sosok-sosok perempuan, sosok-sosok istri yang dirindukan suaminya dan juga dirindukan anak-anaknya, serta bisa menjadi perempuan-perempuan yang melahirkan peradaban. Wafaqakallah, wafaqakunallah. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan tadi. Kemudian pertanyaan yang masuk, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Uh, apakah ketika kita sebagai orang tua yang sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, terutama syariat-syariat, uh, baik itu kepada anak perempuannya ataupun anak lelakinya, uh, syariat-syariat yang diajarkan oleh agama, sholat, tauhid, kemudian menjaga akhlak. Kemudian ketika seiring berjalannya waktu ternyata anak-anak kita ini tidak menjalankan apa yang sudah kita ajarkan. Kadang-kadang sholat tidak tepat waktu, bahkan ditinggalkan. Kadang-kadang yang laki-laki ini pun juga di luar pengetahuan kita merokok. Kemudian yaitu tadi yang perempuan uh,
tidak mau memakai jilbab gitu, apakah kita sebagai orang tuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ustadz atas atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, Ustadz, jazakallah Hmm. khairan Ustadz. Barakallahu fikunna. Wa barakallahu fi jami'al ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, menolong setiap para ibunda dan setiap para orang tua. Kita punya kaidah besar, fillah, bahwa dosa itu tidak bisa dipikul oleh orang lain. Dosa seseorang itu yang memikul dosanya adalah orang tersebut sendiri. Dalam hal ini, kita sebagai seorang tua harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang mungkin terjadi di masa kecil. Di masa kecil anak-anak kita mungkin juga lalai. Kita mungkin juga malas-malesan, entah itu belajar ilmu syariat, entah itu menerapkan syariat-syariat itu sendiri. Dan harus sama-sama kita yakini bahwasannya maksiat yang kita lakukan akan sangat berdampak kepada anak-anak kita. Tentang kesolehan anak kita, itu semua tergantung pada kesolehan kita. Antuna mungkin tahu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir ini mendapatkan dalam sebuah kampung ada rumah yang hampir rubuh. Kampung ini menolak untuk menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Lantas Nabi Musa bertanya dengan nada keheranan, "Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membantu menegakkan kembali tiang-tiang rumah yang hampir roboh ini, sedangkan kaum kampung ini tidak mau menjamu kita?" Artinya tidak memberikan jamuan baiknya lah. Bahkan mereka di dalam sebuah riwayat diusir. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jawaban Nabi Khidir alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kana abuhuma salihah." Alasan mengapa aku tegakkan rumah ini adalah bahwa di bawah rumah ini ada harta benda yang tersimpan untuk dua anak yatim. Dua anak yatim ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Kesolehan orang tua, walaupun orang tua sudah wafat, akan berdampak pada baik tidaknya kesolehan anak-anaknya kelak. Walaupun ini tidak satu hal yang mutlak, akan tetapi sedikit banyaknya punya dampak. Oleh karena hal tersebut, ibunda sekalian, para ayah sekalian, ikhwani dan akhwat, mari kita berbanyak istighfar. Bagaimana kita tahu di mana mula, bagaimana pula kita di masa kita ketika anak-anak ini masih kecil, mungkin ada kelelahan-kelelahan kita dalam belajar dan melakukan syariat, sehingga berdampak pada susahnya anak kita diatur, susahnya anak kita ini diarahkan. Kemudian setelah kita berusaha untuk mengintrospeksi diri kita, lalu kita berusaha untuk memaksimalkan segala apa yang kita bisa dari pendidikannya, dari lingkungannya, dari teman-teman anak-anak kita sudah atur semua. Kemudian juga kita sudah arahkan, kita sudah tunjukkan kepada guru-guru yang kompeten. Akan tapi anak kita masih melenceng atau belum bisa menuruti apa yang kita inginkan atau syariat inginkan, maka ketika anak ini sudah balik, maka urusan anak ini adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah berusaha, kita tidak akan dimintai lagi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita tidak berusaha, kalau kita hanya sekedar menasihati anak kita untuk sholat, akan tetapi kita masih sholat bolong-bolong, kita menasihati anak kita untuk berpakaian yang syar'i, memakai hijab, akan tetapi kadang hijab kita masih buka lepas tutup, tentu ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini amanah. Anak ini adalah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha menjaga amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban setiap manusia tentang apa yang dia kerjakan. Kalau kita sudah maksimal dan anak kita masih belum bisa diatur, itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, Anda wahai para ibu memiliki senjata kuat. Itu doa. Tetap doakan anak-anak kita.
Walaupun mereka sudah besar, tetap doakan mereka agar senantiasa berada di jalan yang hak, berada di jalan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada ibu-ibu yang masih terus mendoakan anak-anaknya sampai ini. Walaupun anak-anaknya sudah beranjak dewasa, sudah tidak lagi tinggal berdekatan dengan mereka, tetapi doa-doa mereka tidak pernah terputus. Dan terima kasih kepada setiap ibu yang mendoakan anaknya tersebut. Jazakumullah khairah. Nah, silakan satu pertanyaan lagi. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ummahat wa Akhwat, kami persilakan bagi Ummahat wa Akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Tafadhali. Baik Ustaz, ini tidak ada yang bertanya langsung. Kami bacakan dari chat yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustadz menyampaikan tentang diksi perkataan Rasulullah SAW pada kalimat man yali. Man yali. Di sini tadi Ustadz menyampaikan bahwa ini merupakan motivasi untuk mengurus anak sendiri, anak perempuan sendiri maupun anak orang lain atau yatim, terutama bagi yang diberikan kelebihan harta. Dan sekarang pertanyaannya adalah ketika kita mengasuh atau mendidik anak kita secara syariat dan juga kita di saat yang bersamaan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengasuh anak orang lain terutama anak yatim, dan ternyata di dalam pengasuhan kita tersebut anak kita sendiri malah tidak tidak patuh, bahkan kayak itu tadi banyak melanggar syariat, sementara anak yang kita asuh yang bukan dari darah daging sendiri justru akhlaknya bagus, tauhidnya bagus gitu, bahkan seperti menyejukkan pandangan mata bagi kita. Nah, di sini apakah ini ya anak ini akan menjadi tameng kita kelak di akhirat Ustaz? Anak yang bukan darah daging kita tapi dia banyak memberikan mematuhi syariat-syariat dan patuh taat kepada kita orang tuanya dibandingkan dengan anak kita sendiri. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Nah, wallahu alam. Dalam hal balasan-balasan ukhrawi, kita tidak bisa menetapkan secara pasti ini iya atau ini tidak. Kan tapi karena nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa ini lafaznya umum, maka kita berharap semoga itu tetap menjadi tameng, anak-anak tersebut tetap menjadi tameng, ya. Dan tapi untuk menetapkan bahwasanya iya akan menjadi tameng atau tidak menjadi tameng, kita tidak bisa, karena ini adalah hal-hal ukhrawi dan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kalau sekiranya ibu ini sudah benar-benar berusaha untuk kedua belah pihak, anaknya sendiri ataupun anak yang ia asuh dengan pengasuhan yang sama, kemudian sudah diberikan hak-haknya, diberitahu tentang kewajiban-kewajibannya, kemudian juga diberikan pendidikan yang terbaik, yang sama-sama baik. Kalau sudah berusaha dengan hal yang maksimal ini, mudah-mudahan anak yang tadinya bukan anak darah daging kita bisa memberikan manfaat kepada kita kelak, ya, karena nas hadisnya demikian, man yaliya, siapa saja yang mengurusi anak-anak perempuan, baik itu anak sendiri ataupun anak yatim. Adapun terkait dengan anaknya yang membangkang atau tidak mengikuti syariat, maka ini adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala selama ibu itu sudah benar-benar maksimal dalam berusaha. Semoga itu bisa mendapatkan keutamaan dari hadis ini, dan kita sama sekali tidak bisa memastikan apakah mendapatkan atau tidak, karena itu adalah hal-hal gaib yang kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Kami cukupkan sesi kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat setiap ibunda kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh derajat mereka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, rahmatilah orang tua kami, ibunda kami,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ibunda-ibunda kita semua, derajat yang baik, dan semoga kita menjadi ibunda-ibunda, ayah-ayah yang memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi tameng antara kita dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau menyimak dan mau berbagi bersama. Kami izin undur diri dan kami terima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Talabul ilmi adalah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, dan tidak ada yang kita harapkan dari sebuah ibadah kecuali penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna ya Allah. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.